Kita lanjutkan pembahasan latihan PTS kita yang bagian yang kedua. Nomor 1, di antara kumpulan berikut yang merupakan himpunan. Dulu sudah kita pelajari tentang mana yang himpunan, mana yang tidak. Jika jelas itu baru dikatakan itu himpunan ya. Binatang liar, kesebelasan favorit, binatang yang menjijikkan, binatang pemakan rumput. Manakah yang jelas? Pemakan rumput ya yang jelas ya. Menjijikkan, bagi saya mungkin menjijikkan, mungkin bagi kamu tidak. Kesebelasan favorit, maka jawaban setiap orang akan berbeda-beda. Binatang liar, nah seperti apa liarnya ya? Nah, itu. Maka jawabannya adalah yang D. Yang kedua, himpunan bilangan prima antara 2 sampai dengan 20 adalah, berarti 2-nya tidak ikut karena antara. Berarti jawabannya adalah 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Yang C. Yang nomor 3. P adalah 2, 5, 8, 11, dan seterusnya sampai 29. Dan pernyataan berikut yang benar adalah, nah, lambang seperti ini, E. Nah, seperti ini artinya anggota. Apakah 5 anggota dari P? Benar ya? Ya. Kemudian apakah 13 bukan anggota dari P? Kita lihat apakah 13 ada di sini. Nah, 2 ke 5 itu harus ditambahkan 3. Ini juga harus ditambahkan 3. Kemudian ini ditambahkan 3 lagi. Maka berikutnya akan 14. Nah, dan seterusnya ya. Apakah 13 ada bukan anggota? Ya, bukan anggota. Sekarang 20 apakah anggota? Maka kita teruskan. Ini ditambah 3, 17, ditambah 3 lagi 20, ditambah 3 lagi 23, ditambah 3 lagi 26, ditambah 3 lagi 29. Apakah 20 anggota? Iya. Apa 26 bukan anggota? Ini salah. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3 yang benar. Nomor 4. Kita lihat di sini. Kita diminta untuk menyebutkan bilangan di antara 7 sampai dengan 21. Hati-hati dengan tanda yang ada di sini ya, perbedaannya. Kalau ada tanda sama dengannya itu bagaimana ya? Ini berarti 7-nya tidak ikut. Nah, Y-nya harus bilangan ganjil, berarti mulai dari 9 karena 7-nya nggak ikut. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Nah, apakah 21 itu ikut atau tidak? Nah, kita lihat di sini. Karena tandanya ada lebih kecil sama dengan, maka 21-nya ikut. Sehingga jawabannya adalah C. Nomor 5. Nah, nomor 5 tidak perlu dikerjakan. Nah, karena di sini ada hal ini yang belum diajarkan ke kalian. Ya, kita lompati dulu yang nomor 5. Kita ke nomor 4. Dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Maka kita lihat X lebih kecil sama dengan 5 dan X-nya adalah bilangan cacah. Tak boleh cacah karena nanti mulai dari 0, maka salah yang A. Sekarang X kurang dari 5 bilangan asli. Kalau kurang dari 5 berarti 5-nya tidak ikut di sini, padahal di situ harus ikut. Berarti bukan ya. X kurang dari 6 dan bilangan bulat. Nanti negatifnya ikut, maka ini tidak tepat. X kurang dari 6 bilangan asli, maka ini ya jawabannya yang D. Himpunan berikut yang tidak dapat menjadi himpunan semesta dari ini. Nah, apakah ini masuk di sini? Nah, di himpunan-himpunan ini kita lihat 2, 3, 7, 9. Apakah masuk di prima? Oh, tidak. Apakah masuk di bilangan asli? Ya. Apakah masuk di bilangan cacah? Iya. Apakah masuk di bilangan bulat? Iya. Yang tidak dapat menjadi himpunan semestanya berarti ini. Ya. Nomor 8. Kita lihat soalnya di sini. Y ditambah 3 harus lebih besar daripada 8. Nah, Y-nya adalah bilangan ganjil. Kita mencoba dari Y sama dengan 1. Kemudian Y sama dengan 3.
Y sama dengan 5. Y sama dengan 7. Kita coba satu-satu ya. Ini Y ditambah 3, berarti 1 ditambah 3 sama dengan 4. Apakah 4 ini lebih besar dari 8? Nah, tidak ya, maka ini tidak termasuk. Sekarang Y ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ini masih belum termasuk. Sekarang 5, berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Karena lebih besar 8, tapi ini sama dengan 8, maka ini tidak termasuk. Sekarang 7. 7 ditambah 3 itu sama dengan 10. Nah, termasuk ya. Sekarang Y sama dengan 9. Berarti 9 ditambah 3 itu sama dengan 12. Juga termasuk. Dan seterusnya di sini. Berarti kita lihat di sini manakah? Berarti mulai dari berapa Y-nya? Mulai dari 7. 7, 9, 11, dan 13. Nah, ini. Itu ya. Nomor 9. S-nya 1 sampai 9, A-nya 2, 3, 5, 6, 7, B-nya 3, 5, 7. Diagram Venn-nya, nah kita lihat selalu kalau kita diminta untuk membuat diagram Venn, maka kita harus melihat mana A dan B apakah ada yang sama. Nah, ini ada yang sama ya. Oh, semuanya sama. Berarti B-nya ada di dalamnya A. Nah, kita lihat. B-nya ada di dalam A. Berarti kalau nggak A, ya B jawabannya. Kita lihat B-nya itu isinya harus 3, 5, 7. Nah, di sini salah. Di sini 3, 5, 6 di sini ya. Nah, berarti yang betul, nah kita cek yang lain. A-nya harus 2, 3, 5, 6, 7. Betul A-nya. Yang di luar tinggal 1, 4, 8, dan 9. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 10. Pada diagram Venn di atas yang merupakan himpunan S. S itu adalah yang ada di persegi panjangnya. Berarti ada 1 di sana. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Ini ya, D. Kemudian nomor 11. Perhatikan diagram Venn, kemudian disuruh menentukan himpunan B. Himpunan B itu yang lingkaran yang di luar ini. Berarti himpunan B itu 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, 5. C. Nomor 12. S-nya bilangan asli, A-nya genap, dan B-nya itu adalah bilangan prima yang lebih dari 2. Nah, bilangan prima itu selalu ini ganjil karena tidak termasuk 2. Tidak lebih dari 2 kan mulai 3, 5, 7, 11 kan ganjil. Nah, sedangkan di sini A-nya adalah genap 2, 4, 6, maka tidak akan ada yang sama antara anggota A dengan anggotanya B. Sehingga yang mana? Yang ini ya, yang A ya. Nah, karena nggak akan ada yang sama. Sampai di sini pembahasan kita untuk soal latihan PTS. Silakan belajar dengan baik untuk PTS yang kalian hadapi hari Senin mendatang. Selamat belajar dan sampai jumpa. Sukses ya.